3 malam telah berlalu sejak terakhir kali Aditya melihat Rahayu. Sejak Linda, istrinya, kembali menemaninya di rumah, sosok Rahayu seperti menghilang di telan bumi, tanpa jejak, tanpa suara, tanpa isyarat. Seolah keberadaan Linda menjadi dinding pemisah antara dunia Aditya dan Rahayu. Dan itu menyiksanya perlahan. Malam telah datang. Langit menggantung kelabu, dibungkus awan-awan tipis yang mengaburkan cahaya bulan. Rumah itu kembali hening. Linda telah tidur lebih awal setelah lelah mengurus rumah yang lama ditinggalkannya. Ia tidur dengan damai membelakangi Aditya, tak sadar bahwa di sisi ranjang, suaminya kini sedang menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka dan kepala yang dipenuhi satu nama, yaitu Rahayu. Aditya tidak tahu sejak kapan perasaannya berubah. Dulu ia menganggap wanita itu hanyalah teman bicara di malam sunyi. Seseorang yang muncul di waktu-waktu aneh untuk menyapanya dengan kelembutan yang tak biasa. Tapi sekarang kini saat bayangan Rahayu tak lagi hadir, ada ruang kosong dalam dadanya. Kekosongan yang membuatnya terjaga di tengah malam, merasa sesak tanpa sebab. Ia bangkit dari tempat tidur dengan pelan, tak ingin membangunkan istrinya. Langkah kakinya nyaris tak bersuara ketika melewati lorong sempit rumah itu, menuju pintu belakang yang langsung menghadap ke pekarangan gelap di belakang rumah. Udara dingin langsung menyerbu begitu ia membuka pintu. Angin malam menggigit kulitnya, membawa aroma samar dedaunan basah dan tanah yang lembab. Aditya berdiri lama di sana memandangi kegelapan. Matanya terus mengarah ke titik di balik rumpun bambu dan pohon-pohon tua. Tempat itu kosong, tidak ada rumah, tidak ada suara, hanya pekat malam yang menatapnya kembali. Ia melangkah keluar. Setiap pijakan terasa seperti sedang berjalan menembus kenangan. Di bawah pohon besar yang dahannya seperti jari-jari raksasa menjulur ke bawah, Aditya berhenti. Kepalanya menunduk. Di sana, di tanah yang sedikit berlubang, masih ada bekas langkah kakinya, dan kain jarik yang sebelumnya ia temukan telah lenyap entah kemana. Rahayu, bisiknya lirih. Dingin merambat masuk ke tulangnya, tapi ia tak bergeming. Ia tak pernah berani mengucap isi hatinya secara gamblang. Tidak saat Rahayu masih sering muncul, tidak pula sekarang ketika ia tak tahu di mana wanita itu berada. Tapi dalam hatinya, Aditya tahu yang ia rasakan sekarang bukan sekedar kerinduan karena kesepian. Ia merindukan Rahayu seperti seorang lelaki yang merindukan perempuan yang menggetarkan seluruh hatinya. Dan itu membuatnya merasa bersalah. Linda adalah istrinya, wanita yang telah menemaninya sejak lama, yang tahu bagaimana luka-lukanya dulu, yang dengan sabar bertahan meskipun hidup mereka tak selalu mudah. Namun kehadiran Rahayu entah bagaimana telah menyusup begitu dalam, seperti embun yang diam-diam meresap ke pori-pori. Mata Aditya memanas. Ia tidak tahu mengapa air matanya mulai turun perlahan. Mungkin karena ia bingung, mungkin karena rasa bersalah, atau karena ia tahu Rahayu bukan untuknya. Ia bukan wanita yang bisa ia peluk dan bawa masuk ke dalam rumah. Ia tidak pernah punya rumah. Rumah yang dilihat Aditya dulu hanyalah semu, fata morgana yang muncul hanya untuk dirinya. Lalu kenapa hatinya tetap mencarinya?
Langkah Aditya perlahan goyah. Ia berjongkok menyentuh tanah yang dingin, seolah berharap bisa menemukan jejak kehadiran Rahayu di sana. Namun yang terasa hanya tanah basah dan dingin yang menikam sampai ke hati. Angin kembali berhembus, kali ini lebih dingin dari sebelumnya. Dan di dalam bisiknya yang halus, Aditya mendengar sesuatu. "Mas, aku di sini." Nafasnya tercekat. Ia menoleh cepat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. "Rahayu?" Suaranya gemetar. Sunyi. Hanya suara dedaunan yang berdesir perlahan. Dan saat itu juga ia menyadari Rahayu tidak akan datang. Bukan karena takut, tapi karena memang mereka tidak boleh bertemu. Aditya memejamkan mata, menahan desakan air mata yang tak bisa ia tahan. Ia merindukan Rahayu, merindukan kehangatan misterius yang dibawanya, merindukan suara lembutnya yang membelai batin. Tapi ia juga sadar, setiap rasa rindu yang tumbuh untuk Rahayu adalah satu luka yang ia goreskan pada pernikahannya sendiri. Malam merayap semakin dalam. Rumah itu tetap sunyi seperti biasa. Tapi dada Aditya semakin riuh. Ia tak bisa tidur. Pikirannya terus membayangkan wajah lembut Rahayu, matanya yang dalam, dan senyum yang seolah bisa meredakan badai di hatinya. Ia keluar lagi malam ini, diam-diam. Linda masih terlelap memeluk Guling tanpa curiga sedikitpun bahwa suaminya tengah dihantui kerinduan pada sosok wanita lain yang bahkan ia tidak tahu bukan dari dunia yang sama. Langkah Aditya terhenti di bawah pohon besar yang sama. Udara malam terasa lebih lembab, dan semak-semak di pinggir pekarangan seperti berdesir lebih cepat dari biasanya. "Rahayu," gumamnya lirih, hampir seperti doa. Lalu tanpa aba-aba, semak-semak yang berguncang ringan, daun-daun berbisik seperti digelitik angin. Dari baliknya muncul sosok perempuan berjalan perlahan seperti melayang. Rambut hitam panjang terurai dan mata teduhnya menatap lurus ke arah Aditya. "Mas Aditya." Suara itu mengalun lembut, nyaris menyesakkan dada pria itu. Aditya membeku. Jantungnya berdebar kencang, tapi bukan karena takut, bukan pula karena terkejut, melainkan karena rindu yang tak bisa dijelaskan. "Rahayu," bisiknya. "Akhirnya kita bertemu lagi," ucap Adit seperti sebuah harapan yang terkabulkan. Wanita itu tersenyum, manis dan misterius. Tapi matanya ada luka di sana, ada rahasia yang terus dijaga rapat. "Kenapa Mas mencariku?" ucap wanita itu pelan. Suaranya sehalus angin yang menyusup di sela daun. "Kenapa kamu tidak pernah hadir lagi? Apa karena Linda?" tanya Aditya, walau dalam hati ia sudah tahu jawabannya. Rahayu hanya mengangguk perlahan, lalu menatapnya lama. Tatapan yang membuat Aditya terhanyut jauh. Aku tidak tahu kenapa perasaanku begini." Suara Aditya pecah. "Setiap malam aku menunggumu. Setiap malam aku berharap kamu muncul dari balik gelap ini. Dan malam-malam tanpamu terasa hampa. Aku bahkan..." Ia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Rahayu menatapnya seolah tahu apa yang ingin ia katakan. "Aku sangat merindukanmu, Rahayu." Kata-kata itu akhirnya keluar. Entah dari mana keberaniannya, dan setelah ia mengucapkannya, tubuhnya bergetar seperti melanggar sesuatu yang tak tertulis. Namun Rahayu hanya menunduk, lalu tersenyum sendu.
Jangan berkata seperti itu saat dia masih ada di rumah. Kau tak seharusnya merindukanku, Mas. Kau sudah punya seseorang yang menunggu di tempat tidur. Tapi hatiku mencarimu, balas Aditya pelan. Tangan Aditya bergetar, tak mampu menahan untuk meraih dan merengkuh tubuh ramping itu dalam pelukannya. Keheningan menggantung di antara mereka. Hanya suara jangkrik dari kejauhan dan desir angin yang menjadi saksi. Aku akan menemuimu lagi, tapi bukan di sini, ujar Rahayu. Terlalu dekat dengan dunia tempatku, tak boleh berada. Jika Linda pergi dari rumah, kau akan tahu di mana harus menemuiku. Di mana, Rahayu? Tanya Aditya cemas. Katakan padaku sekarang. Rahayu melangkah mendekat, hanya sejengkal dari tubuh Aditya. Wangi samar melati dan tanah basah menyelimuti udara di sekeliling mereka. Ia menyentuh pipi Aditya, hangat, meski tangan itu bukan dari dunia nyata. Aku akan datang di antara kabut, bisiknya. Ketika fajar belum menyingsing, saat suara ayam belum terdengar, di tempat yang tak pernah benar-benar ada, tapi pernah kau lihat. Aditya menatapnya bingung, tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, tubuh Rahayu perlahan memudar. Ia melangkah mundur, kembali ke semak-semak, dan hanya dalam sekejap ia lenyap begitu saja. Tak ada lagi jejak, seolah ia memang hanya bayangan. Aditya berdiri lama di sana, matanya menatap lekat. Semak-semak yang kini hanya tersisa daun dan embun. Tapi hatinya terasa lebih hangat, meski juga makin kacau. Karena kini ia tahu satu hal, kerinduannya bukan hanya nyata, tapi juga berbalas. Dan ia telah jatuh cinta pada sesuatu yang harusnya tidak bisa ia miliki. Fajar belum menyingsing, dunia masih gelap dan kabut menebal, menelan apapun yang terlihat. Aditya melangkah tanpa tahu pasti arah. Kakinya seolah digerakkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Naluri yang ditanam entah oleh siapa, ia bahkan tak sadar sudah sejauh ini dari rumahnya. Orang-orang masih tertidur, rumah-rumah sunyi, dan hanya suara langkah Aditya di tanah berkerikil yang terdengar pelan, menyatu dengan desir angin pagi. Ia tak tahu kemana ia berjalan, tapi hatinya yakin Rahayu menunggunya. Langkahnya berhenti di sebuah tanah lapang yang dipagari pepohonan rimbun. Kabut menggantung di udara, menebar aroma tanah dan bunga liar yang asing. Ada sesuatu yang ganjil dari tempat itu, seolah ia pernah ke sana namun tak tahu kapan. Dan di sanalah dia, Rahayu, berdiri di antara kabut, mengenakan kebaya merah yang mengambang pelan tertiup angin. Ia tampak sangat cantik. Rambutnya tergerai seperti benang malam, dan mata itu seperti sumur kenangan yang tak berdasar. Mas Aditya, sapanya dengan suara yang seolah bergema dari dua dunia yang berbeda. Aditya menahan nafas, hatinya bergetar, entah karena rindu atau karena getaran aneh yang mulai menyusup ke tulang. Tapi ia menepis semua keganjilan itu. Yang ia lihat hanya Rahayu. Yang ia rasakan hanya hangatnya kehadiran wanita itu. Aku datang seperti janjiku, ujar Aditya. Rahayu tersenyum, senyum yang indah tapi ada duka yang tak bisa dijelaskan di baliknya. Tempat ini bukan tempat biasa, bisik Rahayu. Ia hanya muncul ketika seseorang benar-benar menginginkannya. Aditya menatap sekeliling. Kabut menari dan suara burung hantu sayup terdengar dari kejauhan.
Tapi tak ada satupun rumah bangunan atau tanda kehidupan lainnya. Hanya tanah kosong dan dingin yang dipeluk kabut. Tempat ini nyata. Tanyanya pelan. Rahayu tak menjawab. Ia melangkah mendekat dan Aditya membiarkannya. Mereka begitu dekat sampai Aditya bisa mencium aroma tubuhnya, aroma bunga melati yang terlalu pekat untuk disebut wangi. Aku rindu, Rahayu, ucap Aditya. Suara itu nyaris pecah. Aku tak bisa tidur. Aku berpikir tentangmu terus-menerus. Aku tak tahu apa yang terjadi padaku. Rahayu menunduk. Mas, seharusnya tidak memikirkan aku. Jawabnya menggoda. Tapi aku tak bisa menghentikannya, seru Aditya nyaris putus asa. Kau ada di pikiranku setiap saat. Bahkan saat Linda ada di rumah, aku berharap yang datang memelukku adalah kau. Sejenak angin terhenti, dunia seakan membeku. Rahayu menatapnya lama. Kali ini sorot matanya berbeda, gelap, dalam, dan menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar rasa. Ada kehampaan, ada rasa kehilangan, dan ada lapar. Jika aku bilang aku bukan seperti yang Mas kira, Mas masih akan mencintaiku? Tanyanya pelan. Aditya terdiam, tak memahami maksudnya. Apa maksudmu? Tapi Rahayu hanya tersenyum lalu mengelus pipinya. Sentuhannya dingin tapi menenangkan. Mata Aditya berkaca-kaca. Kadang cinta tak harus dijelaskan, jawabnya. Aku hanya ingin bersamamu. Jauh dari tempat itu, di desa tanda-tanda ganjil mulai bermunculan. Seekor ayam milik tetangga mendadak bertelur dengan cangkang hitam legam. Seorang ibu tua melihat bayangan perempuan berkebaya melintas di sawah saat dini hari. Pohon jati di dekat rumah Pak Lurah tumbuh bunga putih yang berbau amis. Dan dari mulut seorang anak kecil yang kerasukan terdengar bisikan. Perempuan itu bukan milik dunia ini. Dia sedang memilih siapa yang akan menemaninya dalam sepi yang abadi. Kembali ke tanah lapang. Aditya dan Rahayu masih berdiri berhadapan. Angin kembali bertiup, tapi kabut tidak memudar. Dan Rahayu dengan lembut mencium kening Aditya. Kalau nanti kau memanggil namaku saat malam turun, aku akan datang, tapi hanya saat kau sendiri. Kemudian tubuhnya mulai menghilang perlahan, diserap kabut yang menebal. Aditya ingin menahan tapi tak mampu. Ia hanya berdiri di sana terpaku, sendirian dan semakin tenggelam dalam pesona yang perlahan membunuh logikanya. Ia tak tahu bahwa ia sedang jatuh pada sesuatu yang bukan untuk dicintai. Sudah 3 malam berturut-turut, Aditya tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, mimpi-mimpi ganjil datang menyergap, membawa sosok Rahayu dari tempat yang tidak dikenal, tempat yang dingin, redup, dan penuh suara tangis yang teredam tanah. Dalam mimpinya, Aditya melihat sebuah rumah tua, berdiri rapuh di tengah hutan. Atapnya berlubang, dindingnya dipenuhi akar pohon yang melilit. Dari jendela retak ada sosok Rahayu kecil duduk sambil menatap keluar. Matanya sayu dan penuh luka. Di belakangnya bayangan tinggi besar menyeret tubuh seorang perempuan yang menangis memohon ampun. Sebelum pintu tertutup dan semuanya sunyi. Dan selalu mimpi itu berakhir saat Aditya mendengar bisikan dari balik tembok rumah tua itu. Jangan percaya wajahnya, ia bukan yang kau kira. Aditya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dadanya sesak. Kama terasa pengap.
meski jendela terbuka lebar, dan entah bagaimana, setiap pagi ia menemukan setangkai melati putih di atas bantalnya, masih segar, mengeluarkan aroma yang sama seperti yang melekat pada tubuh Rahayu. Linda mulai curiga. Wanita itu tahu suaminya berubah. Aditya tak lagi banyak bicara, sering melamun, menatap kosong keluar jendela, dan yang paling membuat hati Linda nyeri, Aditya kini enggan menyentuhnya. "Mas, kamu sakit?" tanya Linda pelan suatu malam, saat Aditya hanya berbaring membelakangi. "Tidak," jawabnya singkat. Linda menatap punggung suaminya, ada jarak yang tak terlihat, tapi jelas terasa, dan saat matanya menatap meja rias, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Setangkai melati putih basah oleh embun malam, tergeletak di dekat sisirnya. Matanya menyipit, tak pernah ia meletakkan bunga itu di sana, dan siapa yang akan meletakkannya jika bukan... Linda menatap suaminya lagi. Kali ini bukan dengan tatapan penuh cinta, tapi dengan rasa was-was yang membuncah. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan pria itu. Malam itu, Aditya kembali bermimpi, tapi kali ini berbeda. Ia tidak berada di rumah tua, ia berdiri di tengah pemakaman lama. Batu nisan-nisan tua berdiri miring dan ditumbuhi lumut. Langit merah pekat dan udara begitu dingin, hingga nafasnya berubah jadi kabut. Dari celah pohon beringin besar muncul Rahayu. Namun wajahnya berbeda, tak lagi bersinar seperti biasanya. Wajah itu pucat, matanya cekung dan kulitnya tampak sedikit mengelupas. Tapi senyum itu masih sama, lembut, menenangkan, dan membuat jantung Aditya berdetak tak karuan. "Kau datang," bisik Aditya dalam mimpi itu. Rahayu hanya mengangguk. "Kau melihatnya kan, rumah itu, tangisanku." "Siapa mereka?" tanya Aditya. "Siapa yang kau sembunyikan dariku, Rahayu?" Rahayu menunduk. "Masa lalu terlalu gelap untuk diceritakan. Tapi kau, Mas, kaulah satu-satunya yang membuatku ingin kembali menjadi manusia." "Apa maksudmu?" bisik Aditya. Tapi sebelum Rahayu menjawab, bumi bergetar, batu-batu nisan berjatuhan, tanah merekah, dan dari celah tanah muncul tangan-tangan kurus menjulur ke atas seperti ingin menyeret Rahayu kembali ke bawah. Aditya berteriak berusaha menarik tangan Rahayu, tapi perempuan itu tersenyum pasrah. "Jika kau mencintaiku, Mas, tunggu aku di tempat kita, tapi jangan bawa siapa-siapa, jangan sampai dia tahu." Aditya terbangun dengan tubuh menggigil, dan untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu yang belum pernah ia pikirkan. Ia tak hanya mencintai Rahayu, ia ingin bersamanya meski harus meninggalkan segalanya.